Hai teman-teman sahabat bidan, jadi berhubung banyak yang minta dibuatin soal CPNS dan laptop aku lagi dipinjam sama adik aku, jadi aku berinisiatif untuk menjawab soal-soal CPNS ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini soal yang pertama ya. Nyonya Eni, umur 30 tahun, P2A0, telah melahirkan 3 hari yang lalu mengeluh mengeluh nyeri jahitan perineum dan payudara mulai tegang. Oke, soal yang pertama. Fundus uteri Nyonya Eni seharusnya berada di A. Setinggi pusat, B. 1-2 jari di bawah pusat, C. 2-3 jari di bawah pusat, D. Pertengahan pusat simfisis. Yo teman-teman, jawabannya apa? Aku kasih waktu 5 detik ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau setinggi pusat itu, kalau A itu setinggi pusat berarti bayi baru lahir, bayinya baru lahir. Artinya plasentanya masih di dalam. Untuk opsi B dan C, 1-2 jari di bawah simfisis itu 1-2-3 jari bawah pusat, di bawah pusat maksudnya. Itu biasanya setelah plasenta lahir. Kalau di pelayanan ya, setelah plasenta lahir itu 1-2 jam itu pasti sekitar 2 atau 3 jari bawah pusat. Jarang sih 1 jari, jarang sekali. Itu jawabannya berarti nggak benar ya. Untuk opsi B itu salah. Berarti 2-3 jari ini di bawah pusat itu biasanya setelah plasenta lahir 1 jam, kayak biasa kita observasikan pasien setelah melahirkan, biasa TFU-nya itu 3 jari di bawah pusat. Nah, untuk opsi D, pertengahan pusat simfisis itu untuk 7 hari. Jadi yang di teori itu yang aku dapat itu cuma yang ini dengan yang ini ya guys. Untuk teori yang aku baca. Teman-teman bisa searching juga di Google ya. Nah, jadi aku memilih untuk opsi jawabannya C. Aku pilih C ya teman-teman. 2-3 jari bawah pusat. Kenapa aku pilih opsi C? Karena dia masih 3 hari. Sedangkan kalau dia 5 hari ya mungkin masih bisa kita ambil opsi D. Karena sempat saya searching, ada dia di teori itu mengatakan 5 hari sampai 7 hari itu dia pertengahan simfisis pusat. Oke teman-teman. Jadi opsinya ya C ya teman-teman. Kalian juga bisa lihat di Google ya, aku searching tadi ini. Dan untuk postpartum hari kelima ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kita lanjut soal kedua ya. Jenis loceah yang dikeluarkan oleh Nyonya Eni adalah A. alba, B. rubra, C. serosa, D. sanguinolenta. Ayo teman-teman, 5 menit aku kasih kesempatan untuk teman-teman menjawabnya ya. Oke teman-teman, sudah ya jawabannya apa? Kita lihat dulu ya. Untuk alba, untuk opsi A itu alba, dia itu warnanya keputihan, putih. Itu hari ke-15. Hari ke-15 atau lebih dari 14 hari. Ya teman-teman. Terus yang opsi B, rubra. Nah, rubra ini dia warnanya merah kehitaman. Merah kehitaman ya. Merah kehitaman, maaf kalau tulisanku jelek ya. Merah kehitaman itu untuk 1-4 hari. Dan opsi C, serosa. Nah, serosa itu dia untuk hari serosa ini warnanya kekuningan atau kecoklatan ya. Kuning atau kecoklatan ya teman-teman. Ini untuk hari ke-7 sampai ke hari ke-14. Sedangkan D, sanguinolenta itu dia berwarna
putih bercampur merah. Jadi di Sanggolenta itu putih bercampur merah. Ini hari keempat sampai hari ketujuh. Nah, soalnya ini kan Ibu Eni habis melahirkan atau postpartum hari ketiga ya, 3 hari yang lalu ya. Berarti dia masih masuk B, rubrah. Jadi jawabannya adalah B, rubrah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut soal ketiga. Kunjungan masa nifas Nyonya Eni adalah A. Memastikan ibu menyusui dengan baik. B. Memberikan konseling KB. C. Mencegah perdarahan masa nifas karena arternia uteri. D. Melakukan bonding attachment. Nah, kalau ini sebenarnya, kalau kita lihat ya teman-teman, bonding attachment ini menurut saya tidak sesuai ya dengan soal. Karena apa? Karena di sini ibunya tidak ada mengeluh masalah bonding attachment ya teman-teman. Dan seharusnya bonding attachment itu setelah bayi lahir langsung melakukan IMD, itu termasuk bonding attachment. Terus yang kedua, yang bagian opsi C, mencegah perdarahan pada masa nifas karena arternia uteri. Nah, menurut saya arternia uteri ini itu kan terjadi setelah plasenta lahir. Berarti bukan 3 hari setelah ibu melahirkan. Nah, ini ya, setelah ibu melahirkan. Itu nggak masuk dengan data fokusnya. Yang bagian B, memberikan konseling KB. Ini sebenarnya masuk, cuman di bagian kasusnya itu tidak ada dijabarkan masalah tentang KB. Ataukah dia di sini P berapa, KP7, A1 dengan usia yang sudah 30 tahun. Dia tidak masuk ya teman-teman. Yang masuk itu cuma opsi A. Memastikan ibu menyusui memastikan ibu menyusui dengan baik. Nah, di sini kita lihat data fokusnya ada payudara mulai tegang. Jadi yang benar itu adalah opsi A. Karena tidak semua ibu yang habis melahirkan, baik dia P2 ataupun dia P3, pasti beda-beda itu teman-teman. Mungkin anak pertama dia ASI-nya lancar, anak kedua tidak lancar, ada penyebabnya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah A, memastikan ibu menyusui dengan baik. Lanjut kita soal yang keempat ya. Yang harus dilakukan Nyonya Eni untuk mencegah infeksi adalah A, tindakan menyentuh luka. B, ganti pembalut setelah BAB. C, mencuci luka dengan larutan. D, memakai celana dalam yang dapat menekan luka. Ayo teman-teman, aku kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Nah, oke. Ayo kita lihat dulu soalnya ya, jawabannya. A, tindakan menyentuh luka. Nah, untuk opsi A ini sudah tidak ini ya, teman-teman, tidak relevan ya. Masa kita harus tindakan menyentuh luka sedangkan tangan kita ini bisa menjadi tempat masuknya kuman atau bakteri saat kita menyentuh luka. Karena tangan tidak selamanya itu bersih dan bebas dari kuman ya. Jadi opsi A itu salah. Nah, untuk opsi B, ganti pembalut setelah BAB. Nah, opsi B ini masuk ya teman-teman, karena setelah buang air besar itu dan di pembalut itu pasti ada darah kan teman-teman. Sebaiknya kita ganti tuh pembalutnya ya teman-teman. Dan opsi C, mencuci luka dengan larutan. Nah, mencuci luka di sini dengan larutan apa sebenarnya? Luka itu cukup kita bilas ya, ketika kita buang air kecil atau buang air besar, cukup kita bilas dengan air yang bersih. Ya teman-teman, air bersih ya, kalau bisa air dari keran gitu. Dan jangan air hangat, itu nggak boleh ya teman-teman, itu bisa membuat jahitannya itu terbuka, mudah terbuka. Dan opsi D, memakai celana dalam yang dapat menekan luka. Nah, kalau opsi D ini kan teman-teman, ini bisa menyebabkan lebih lembab, karena seharusnya luka itu dia harusnya itu kering teman-teman. Cuman karena posisinya itu luka ada di perineum, jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihannya untuk mencegah infeksi. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi B, ganti pembalut setelah BAB.
kalau di sini ganti pembalut setelah BAK juga boleh teman-teman, tapi dengan mungkin di situ nanti lebih jelasnya kalau di pembalut itu mungkin darahnya lebih banyak, atau pembalut itu sudah banyak sekali darahnya atau sudah kotor. Jadi teman-teman, kalau kita menjawab soal itu, kita harus relevan dengan kasusnya ya teman-teman, atau kita harus perhatikan data objektif dari kasusnya seperti apa ya. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang terakhir ya di sini. Untuk memastikan bayi Nyonya Eni telah cukup ASI, pernyataan yang tepat adalah A. Payudara ibu terasa kosong setiap kali menyusui. B. Apakah ibu merasa nyeri saat bayi mengisap? C. Apakah feses bayi berwarna kuning tua? D. Apakah bayi masih menangis selesai menyusui? Nah, kita lihat jawabannya di sini ya teman-teman. Kita pilih ya, mulai dari yang pertama, opsi A, payudara ibu terasa kosong setiap kali menyusui. Nah, ini tidak tepat ya teman-teman. Bisa saja bayi sudah kenyang, tapi payudara ibu itu belum kosong. Jadi, masih perlu dipumping atau dipompa untuk mengosongkan payudaranya. Yang kedua, apakah ibu merasa nyeri saat bayi mengisap? Nah, ini saat bayi mengisap dan terasa nyeri bisa saja karena posisinya yang salah atau teknik menyusuinya yang kurang tepat. Jadi opsi B itu juga salah ya teman-teman. Opsi C, apakah feses bayi berwarna kuning tua? Nah, di sini untuk feses itu dia indikatornya itu ke sistem pencernaan bayi. Jadi kalau untuk warna kuning tua ini memang cocok untuk bayi yang ASI eksklusif. Di opsi C ini tidak tepat ya teman-teman. Nah, opsi D, apakah bayi masih menangis setelah atau selesai menyusui? Nah, ini yang paling tepat. Apakah bayi masih menangis selesai menyusui? Karena kalau bayi sudah kenyang, dia pasti bakal tidur. Karena bayi itu menyusuinya itu 8 kali dalam sehari atau 1 kali 24 jam.